Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali sore ini kita mau hadapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk kita boleh menyembah dan memuji Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Lebih dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Bapa. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sore hari ini Tuhan kami siapkan hati kami dan Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus atas kematiannya, membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Senada dengan surga. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Yeay, haleluya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu memuji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Mari Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau lebih lagi pujikan pujian kita ini. Tuhan hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Yeay. Kita mau lebih lagi. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, kita mau angkat tangan kita sama-sama buat Tuhan kita.
nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka.
Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Haleluya. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia sudah bangkit dari kematiannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Karena Dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Yeay. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Tuhan yang ajaib. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megang hatiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Oh, Raja atasku, hanya Kau yang hayat ditinggikan. Siap saudara untuk lomba sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Ajaib Tuhan, agunkan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas hambanya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana, Tuhan. Raja atasku, hanya ditinggikan. Siap, lomba sama-sama berpertiga. One, two, hey. Tuhan, haleluya. Agunkan perkasa, kemenanganku, layak berkuasa. Yesus, Kau Maha Mulia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. One, two. Ajaib Kau Tuhan,
Engkau Tuhan. Mari semua. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Hanya berkuasa memerintah selamanya. Kembali wahai saudara yang terkasih dalam Tuhan, haleluya. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang termulia. Karena di saat badai, Tuhan ada di sana, yang senantiasa menguatkan kita dan memberikan kita kemenangan. Mari kita bawa hati kita pujian kita ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, haleluya. Katakan, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau lebih lagi katakan pujian kita dengan segenap hati kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenangan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah bangkit dan membangkitkan kehidupan kami, sehingga kami dalam hidup ini boleh semakin hari semakin menjadi berkat, mengalahkan kegelapan di dunia ini. Karena terang yang ajaib itu sudah ada dan lahir dalam kehidupan kami, bangkit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada tengah-tengah kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami, telinga, pikiran, jiwa, roh kami Bapa, sehingga kebenaran-Mu itu benar-benar Tuhan kami terima dan memerdekakan setiap hidup kami. Semua kita yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk. Tim bisa masuk ke dalam, masih banyak kursi. Shalom Ibu Saudara. Apa kabar? Apa kabar? I'm so blessed. Saudara, kita sama-sama hari ini ya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita langsung buka ayat di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Amin. Yuk kita sama-sama baca 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dinyatakannya. Marilah lihat tempat ia berbaring. Amin.
Saudara, kita baca firman Tuhan hari ini, dikatakan dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kalau merayakan berarti kita punya wajah yang penuh sukacita. Amin. Ya, karena Yesus bangkit. Artinya ketika dia bangkit, kita pun harus memiliki semangat kebangkitan. Katakan ke sebelah kanan kirimu secara profetik, kita sudah bangkit. Amin. Kita bangkit, Yesus sudah bangkit. Makanya tema hari ini adalah kebangkitannya kalahkan kegelapan. Bapak Ibu Saudara, tadi kita lihat klip, Saudara. Ya, murid-murid melihat kubur kosong. Ya, Yesus sudah bangkit. Tapi dunia hingga kini kuasa kegelapan berusaha mengaburkan ya kebenaran kisah kebangkitan ini. Ada yang berkata itu mereka salah buka kubur katanya. Ya, ada yang berkata bahwa itu imajinasi murid-murid. Tapi kita melihat Yesus itu hadir di tengah-tengah muridnya. Bahkan dikatakan lebih dari 500 orang, 500 mata memandang Yesus bangkit. Saudara, karena itu kenapa? Karena bagi iblis kebangkitan ini menghancurkan, memukul, pukulan terhebat bagi iblis dan kerajaannya. Karena ketika dia bangkit, iblis sudah dikalahkan. Amin. Iblis sudah di-KO. Ya, makanya tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak melalui kebangkitan Tuhan Yesus juga membangkitkan semangat kita semua. Ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit. Tema kita sepanjang tahun ini adalah menjadi bersinar. Ya, saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang bangkit, menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, mengalahkan kegelapan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan kegelapan. Saudara, kita tidak bisa mengalahkan yang namanya kegelapan jika terang itu tidak ada di dalam diri kita. Amin. Kalau terang itu ada dalam diri kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menghancurkan kegelapan. Menghadirkan terang di tengah kegelapan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan di situ bahwa akulah terang dunia. Yesuslah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan. Perhatikan saudara. Orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tapi masih hidup dalam kegelapan, berarti kita gimana? Ikut Tuhan enggak? Kalau kita mengikuti Tuhan, orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi jelas ketika Tuhan bangkit ya, dan kita di dalam dia dalam kita. Terang itu ada dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengikuti dia, kita nggak akan berjalan dalam kegelapan. Bahkan dikatakan apa? Tetapi mempunyai terang kehidupan. Wow. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 9 ayat 5, dia berkata gini, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Ketika Yesus ada di dunia, dialah terang dunia. Tapi ketika dia naik ke surga, saudara dan saya adalah terang dunia. Amin. Ngomong sama kanan kiri, kami itu terang dunia loh. Ya, kita terang dunia. Ya. Makanya ketika Tuhan bangkit, itu membangkitkan semangat kita. Makanya kita meresponi kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita bisa menjadi terang. Dan bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita yang pertama harus bersedia dikuasai oleh terang. Nah ini saudara. Masalahnya kenapa banyak orang Kristen katanya mengikuti Tuhan, tapi tidak hidup dalam terang. Firman Tuhan berkata orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena ini tidak bersedia dikuasai oleh terang. Hidup dalam terang, tapi juga mau dalam gelap. Wah ini saudara. Ya saudara, makanya saya mau katakan saudara, di dalam hidup ini, saudara dan saya, di dalam kehidupan ini, orang pasti dikuasai oleh sesuatu. Ada yang tidak dikuasai oleh sesuatu?
Semua kita ketika kita masih hidup ini kita dikuasai oleh sesuatu. Tidak ada yang netral. Sebelum kita bertobat, saya dan saudara bertobat menerima Tuhan Yesus. Seseorang yang belum kenal Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, mereka dikuasai oleh 3 hal. Jadi katakan ketika kita belum ketemu dengan kebenaran, kita dikuasai 3 hal. Dikuasai oleh iblis, dikuasai dosa, dikuasai oleh kedagingan. Semuanya ujungnya maut. 3 hal ini yang menguasai orang yang belum kenal Tuhan Yesus, saudara. Selalu maunya hidup dalam dosa. Maunya mengenakan daging. Pilihannya daging. Mengikuti kehendak iblis. Saya mau katakan sebelum manusia bertobat kenal Tuhan Yesus adalah budak daripada dosa. Kehendaknya, kecenderungan hidupnya adalah hidup dalam dosa. Kenapa? Karena bapaknya bapak pembohong. Orang yang suka bohong, firman Tuhan berkata apa? Bapaknya adalah bapak pendusta. Makanya saudara ketika kita masih belum kenal Tuhan, hidup penuh kebohongan. Saudara masih suka bohong enggak? Masih bisa bohong, tapi tidak hidup dalam kebohongan. Amin. Tapi orang yang belum kenal Tuhan, hidupnya seringkali maunya, cenderungnya tuh pilihannya, responnya selalu hal yang sesuai dengan bapaknya. Firman Tuhan berkata, bapak pendusta itu adalah iblis. Ya, saudara, makanya orang yang belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan, dikuasai oleh hal ini. Dikuasai oleh hawa amarah. Saya yakin saudara yang sudah kenal Tuhan lama, enggak dikuasai oleh amarah. Masih bisa marah, tapi enggak marah-marah. Amin. Masih bisa marah? Bisa, tapi jangan marah-marah. Amin ya. Ya, masih bisa marah, tapi jangan mau dikuasai amarah. Ya, masih dikuasai oleh kedengkian, iri hati, masih hidup dalam percabulan. Sehingga apa? Hidupnya tidak bisa memancarkan terang, enggak bisa mengalahkan kegelapan. Jika kita hidup di dalam dosa, maka kita semua tidak akan bisa membawa menjadi terang di tengah kegelapan. Kebangkitannya sia-sia, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Halo? Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Makanya saya mendorong hari ini, yuk kita yang pertama tadi sungguh menempatkan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Ya, bersedia dikuasai oleh terang. Saya mendorong kita semua untuk, yes Tuhan, aku mau dikuasai oleh Engkau. Dikuasai oleh terang. Hanya orang yang menempatkan Yesus sebagai penguasa dalam hidupnya, dia akan bisa mempunyai terang kehidupan. Dikatakan tadi ayat Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi jelas kalau kita mau mengikut sertakan Tuhan, mau bersedia dikuasai oleh terang, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan kita mempunyai terang kehidupan. Sehingga dimanapun kita berada, orang bisa membedakan. Itu orang Kristen luar biasa. Ada terang kehidupan. Amin. Coba tengok kanan kiri. Wajah sebelahnya terang kehidupan atau enggak? Haleluya. Bapak saudara, kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah bukti nyata kasihnya bagi semua orang. Bukti nyata bahwa kematian di kayu salib artinya dia sudah membayar Anda lunas dengan darahnya. Jumat kemarin, Jumat Agung, Bu Gembala menyampaikan kita sudah dibayar lunas. Kematiannya di kayu salib merebut kita dari kuasa iblis. Dari dikuasai oleh iblis, direbut menjadi milik Kristus. Amin. Dan itu sudah lunas. Makanya 1 Korintus pasal 7:23 kemarin juga disampaikan Bu Gembala. Saudara, katakan kamu telah dibeli. 1 Korintus 7:23. Kamu telah dibeli. Dan harganya lunas dibayar.
Saudara, kita semua lunas dibayar, tidak dengan kredit. Amin. Bahkan dikatakan apa? Kalau kamu sudah dibayar lunas, jangan mau diberhamba oleh manusia. Amin. Saudara lunas dibayar, kematian yang di kayu salib itu merebut engkau dari kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis. Menjadi miliknya. Saudara percaya saudara milik Kristus? Amin. Benar milik Kristus? Coba tanya dengan pribadinya masing-masing. Aku tuh milik Kristus atau enggak sih? Saya tanya lagi, Bapak Ibu milik Kristus? Amin. Saudara, kalau kita milik Kristus, berarti sang pemilik itu bisa melakukan apa saja terhadap apa yang dimiliki. Benar enggak? Halo? Amin. Kalau kita milik Kristus, berarti Tuhan berhak melakukan apa saja dalam hidup saudara. Amin. Amin Pak, amin, aman. Saudara, karena seluruh hidup saudara bukan milik Anda lagi, tapi milik Dia. Ya, milik Tuhan. Kalau kita bisa berkata demikian, saudara, aku milikmu Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara ketahui bahwa ketika Tuhan membebaskan kita, ketika Tuhan itu mati buat kita, Dia membeli lunas untuk apa? Untuk kita dihindarkan oleh murka Allah. Kita diambil, dihindarkan dari murka Allah. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang terang. Sehingga terang ada dalam kita. Dan kita bisa memancarkan terang itu. Makanya saudara, saya mau ingatkan lagi. Sekali lagi bahwa saudara itu milik Tuhan. Amin. Ini saya ingin berjelas saudara. Kalau kita ini sadar aku milik Tuhan. Seperti budak belian saudara. Pada zaman dulu budak belian itu budak gak punya hak. Saudara. Dia hanya punya kewajiban. Dia dibunuh pun gak apa-apa. Kita seperti budak belian yang sudah dibayar lunas. Hari ini apakah kita memperbudakkan diri pada Tuhan? Itu ketegasan saudara. Artinya benar-benar mau melakukan kewajiban kita. Mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia yang menguasai hidup kita. Makanya tadi mau saya katakan orang yang belum kenal Tuhan dikuasai 3 hal. Apa saudara? Dikuasai iblis, dikuasai dosa, dikuasai oleh kedagingan. Saudara masih dikuasai ini enggak saudara? Hati-hati saudara. Kita harus benar-benar mau menyerahkan diri dikuasai seutuhnya oleh terang itu. Ya, saudara, mengapa? Karena saya katakan Tuhan sudah membayar kita lunas. Kita milik Tuhan. Tapi seringkali saya mau katakan saudara, kita diperbudak oleh hal-hal yang tidak pernah membeli kita. Kita ini sudah dibeli oleh darah yang mahal, oleh kematian Yesus kayu salib. Tapi seringkali kita memperbudakkan diri kepada hal-hal yang tidak pernah membeli saudara. Diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh keinginan dunia, diperbudak oleh dunia yang tidak pernah membeli saudara. Tapi Yesus yang telah membeli saudara. Kita enggak mau merendahkan diri untuk memberi diri menjadi orang-orang yang diterangi oleh Tuhan. Saudara, hal pertama ini saya mau katakan, kalau saudara mau meresponi kebangkitan Tuhan Yesus dan bisa mengalahkan kegelapan, bersedia dikuasai oleh terang. Benar-benar engkau harus dikuasai oleh terang. Selanjutnya saudara, mari sore hari ini buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengalahkan kegelapan. Dimulai dari kegelapan di dalam diri kita. Halo, periksa, masih adakah kegelapan yang kita lakukan? Masih ada hal-hal yang gelap kita lakukan. Dengan apa? Dengan serahkan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ini yang kedua. Tadi memberi diri untuk diterangi. Tapi yang kedua lebih lagi, serahkan dan percayakan hidupmu 100% kepada Tuhan. Wow. Kalau kita bisa seperti ini, saudara,
kita sungguh-sungguh menghargai kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, Mazmur 37 ayat 5. Yuk sama-sama baca dengan keras, di depan sudah ada. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara perhatikan dua ini saudara. Serahkanlah hidupmu dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kalau selama ini kita melihat masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, tapi kelihatannya Tuhan itu enggak ada. Enggak ada tindakan, enggak ada pertolongan. Dikatakan apa? Dia akan bertindak kapan? Ketika kita serahkan hidup kita, percayakan hidup kita 100% kepada Tuhan. Mari kita cek hidup kita ada 100% buat Tuhan enggak? Saudara, ada seorang muda yang kaya datang pada Tuhan dalam perumpamaan di dalam firman Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan, dikatakan ada seorang anak muda yang kaya raya. Dan anak muda bertanya pada Tuhan, Rabi, bagaimana caranya supaya aku dapat masuk kerajaan surga atau memperoleh hidup yang kekal? Dia tanya, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Artinya masuk surga, hidup kekal. Gimana caranya? Dia tanya pada Yesus. Saat itu Yesus menjawab, anak muda, kamu harus taat dan lakukan hukum Taurat. Anak itu muda menjawab, Tuhan Yesus, sejak kecil aku sudah melakukan hukum Taurat. Wow. Dan ketika itu Yesus ngomong lagi sama anak muda dan memerintahkan anak muda itu, oleh karena itu kalau kamu sudah melakukan hukum Taurat, juallah semua hartamu. Semua hartamu kamu jual dan berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Nah, kalau kamu mau hidup kekal, jual semua barangmu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Anak muda ini mulai sedih. Dia menundukkan kepalanya dan pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena hartanya banyak. Dia belum melakukan hukum Taurat yang satu ini, mengingini. Ingin. Saudara, kalau Anda sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai penguasa hidup saudara, kita enggak akan seperti anak muda ini. Ya, saudara, orang muda ini bersedih sebab Tuhannya bukan Yesus. Tuhan saudara Yesus atau uang? Halo, Tuhannya anak muda ini bukan Yesus tapi uang. Saya tanya, Tuhan saudara uang atau Tuhan Yesus? Halo, Tuhan saudara Yesus atau uang? Pak, masih butuh duit Pak di dunia ini. Tapi saya katakan saudara, tidak selamanya uang. Uang memang kita butuhkan, tapi tidak selamanya kita ini memerlukan. Tidak selamanya uang itu berguna, saudara. Pandemi ini uang enggak berguna kalau sudah kena. Saudara, maka saya katakan saudara, ya mari, jika kita tidak serahkan diri seutuhnya, kita akan binasa. Karena anak muda itu katakan tidak mempercayakan hidupnya pada Tuhan, tapi dia mempercayakan hidupnya pada hartanya, saudara. Kalau hari ini engkau percaya Yesus, kalau hari ini engkau percaya Tuhan Yesus adalah penguasamu, serahkanlah hidupmu 100%. Amin. 100% semuanya. Ikuti dia. Jadikan dia penguasamu. Sehingga ketika engkau serahkan hidupmu 100%, engkau tidak akan pernah khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita belum menyerahkan semuanya seutuhnya. Saudara, Roma 8 ayat 31 mengatakan saudara, jika Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Siapa lawan kita ketika Tuhan di pihak kita? Ada diri kita sendiri itu. Orang percaya. Saudara. Musuh terbesarmu adalah egonya. Saudara. Lawan terberatnya. Saudara. Dikatakan tidak ada, ya. Tapi kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya dengan Tuhan, ego kita itu lawan berat kita. Semua katakan saudara, ya,
Kalau kita menjadikan dia itu, kita serahkan diri kita, percayakan diri kita sepenuhnya pada Tuhan 100%, hidup tidak khawatir. Saudara kalau naik pesawat, berjam-jam kalau ke luar negeri bisa sampai 8-10 jam, sudah serahkan nyawanya saudara. Ya enggak saudara? Ya. Percaya sama pilotnya. Ya. Wes, karena apa? Kalau jatuh ya sudah mati. Ya enggak saudara? Jadi kalau kita benar-benar percayakan diri kita pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, percayakan pada Tuhan, apapun yang kau alami hari ini, saudara enggak pernah khawatir. Amin. Mau pandemi mau apa saudara, hidup kita ini mungkin bertahun-tahun masih berdampingan dengan pandemi saudara. Tidak usah khawatir. Banyak orang takut ke gereja, khawatir ketularan. Ya. Tapi kalau jalan-jalan, kalau pesiar, kalau makan-makan, kalau ke mall, tidak takut saudara. Saya katakan hidup matimu di tangan Tuhan. Amin. Ya, orang kepleset mati bisa kok. Ya, saya katakan bagaimana kita bisa melihat Allah bertindak dan bagaimana kita bisa melihat Allah campur tangan atas hidupmu. Ya, menguraikan masalah persoalanmu yang sulit. Gimana caranya? Ya cara terbaik. Bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bertindak dalam kehidupan kita. Kita serahkan persoalan kita pada Dia. Menyerahkan seluruh hidup kita hanya pada Tuhan. Jiwa raga kita serahkan pada Tuhan. Kalau saudara percaya. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Saudara, kalau kita percayakan, serahkan hidupmu pada Tuhan 100%. Walaupun badai masalah. Walaupun persoalan wabot. Tapi ketika Tuhan yang bertindak. Wow, semua tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang sukar. Saudara mau Tuhan bertindak enggak? Serahkan dirimu pada Tuhan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Maka dipastikan hidupmu akan menjadi terang. Inilah perbedaannya orang percaya, orang yang hidup dalam terang dan orang yang tidak hidup dalam terang. Di mana responnya? Orang yang enggak percaya Tuhan Yesus, yang belum benar-benar mempercayakan hidupnya pada Tuhan, gampang bingung. Bingung, ada masalah, enggak tahu caranya. Enggak ada roh tentram, enggak ada damai sejahtera, kemerungsung. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang percaya pada Tuhan dan serahkan hidupnya pada Tuhan, dikatakan dia tidak pernah khawatir. Karena ada damai sejahtera. Makanya jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Amin. Kalau ada masalah jangan kemerungsung. Jangan bingung, khawatir, bimbang. Jangan. Jangan sampai damai sejahtera direbut oleh iblis. Tetap percaya. Amin saudara. Serahkan. Ini perbedaannya. Justru di dalam Tuhan kalau kita percaya. Yesaya 30:15 mengatakan dalam tinggal tenang di situ terletak kekuatanmu. Tenang saja. Saudara kenapa dampak pandemi, saya pun kena dampak pandemi. Ya, tapi wah Tuhan itu pelihara dengan luar biasa. Saya percaya saudara pun mengalami hal sama, amin. Bahkan kita melihat mujizat di tengah masalah, saudara. Luar biasa. Ya, saudara, dengar baik. Kekristenan itu bukan hanya 90%. Ya, yang kita serahkan pada Tuhan. Kalau kita serahkan 90%, berarti yang 10% kemana? Hanya dua kubu kan? Ya kubu sebelah. Kerajaan setan, kerajaan Tuhan. Kalau kita menyerahkan 90% ke Tuhan, yang 10% kemana? Kalaupun saya serahkan Tuhan 99%, yang 1% kemana? Saya katakan saudara, gelap bisa menguasai terang enggak? Bisa enggak? Bisa kalau ada celah. Kenapa terang? Saudara anak terang, tapi bisa hidup dalam kegelapan. Karena ada 1% buka celah. 1% saja. Iblis itu enggak bisa menguasai saudara, iblis tidak bisa menggoda saudara kalau saudara enggak buka celah. Celah apa? Dosa. Dosa itu buka celah. Sedikit apapun, sekecil apapun celah itu, dia akan masuk.
Dan ketika didiamkan, dia akan bergerilya seperti penyakit kanker dalam tubuh saudara. Kalau nggak bertobat, dia akan menggerogoti saudara sampai mati. Rohanimu mati. Makanya cepat-cepat bertobat. Amin. Jangan buka celah. Ngomong kanan kiri, jangan buka celah. Halo? Saudara pernah dengar nggak saya kasih ilustrasi tentang unta? Ingat? Unta di tengah padang pasir. Ketika kafilah tidur di dalam kemah. Tengah malam untanya kedinginan, masuk kakinya. Dilihat, oh enggak apa-apa, cuman kaki, kasihan. Didiamkan bentar lagi, kaki dua udah masuk, enggak apa-apa. Sebentar kemudian dia ngelir, kepalanya masuk, ora apa-apa. Sebentar kemudian dia kerubuhan tenda, karena untanya masuk ke tenda. Tiba-tiba rubuh, karena untanya masuk tenda. Saudara, mari jangan kita loyo, bangkit. Amin. Kita yang kedua ini, kalau kita mau meresponi kebangkitan Tuhan, mari kita meserahkan hidup kita seluruhnya pada Tuhan. 100%. Amin. Ya, tidak bisa tidak, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Saudara, iblis itu terus mencari celah. Bahkan ketika Tuhan Yesus itu dicobai, dikatakan setelah dia selesai dalam masa di padang gurun 40 hari, dikatakan iblis undur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Saat ini iblis sedang menanti waktu yang tepat. Melihat, menunggu, ada celah enggak dalam kehidupan saudara dan dia masuk. Saya sering kali ilustrasi, kalau saudara jalan naik mobil, ada marka di tengah yang lurus putih, boleh nyalip enggak? Kalau nyalip, di sana ada Pak Polisi, saudara. Ditangkap, saudara. Makanya, yuk kita belajar. Serahkan diri kita pada Tuhan 100%. Amin. Sehingga hidupmu enggak akan khawatir. Mau masalah apa hari ini? Mau makan apa hari ini? Mau kerja apa hari ini? Kalau kita sudah benar-benar hidupmu benar. Tuhan lihat hati saudara. Kalau hidupmu benar, sikap hatimu benar. Saya yakin saudara, tidak ada perkara sulit bagi kita, anak-anaknya. Kalau aku punya masalah, Tuhan akan bertindak. Amin. Serahkan dan percayakan dirimu, maka dia akan bertindak. Saudara, Tuhan gak akan bertindak kalau kita nih orang gak mau menyerahkan diri. Berapa waktu lalu saya berkhotbah tentang apa bejana. Ketika penjunan mau membentuk bejana, tanah liat, dan tanah liat itu gak mau dibentuk, sang penjunan tidak bisa membentuk. Saudara. Kalau kita mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, mari serahkan dirimu 100%. Mau dibawa kemana? Asal Tuhan yang bawa, enggak mungkin saudara kejelungup saudara. Amin. Kalau iblis yang bawa, pertamanya enak. Ya, tapi akhirnya maut. Makanya jangan terlena. Ya, hari-hari ini banyak orang Kristen yang tertidur rohani saudara. Yang selanjutnya saudara, ya bagaimana kita bisa mengalahkan kelemahan, mengalahkan kegelapan dengan Kristus yang bangkit. Kita harus membangkitkan roh kita. Hari ini banyak anak-anak Tuhan yang setengah-setengah terhilang. Ya, makanya dikatakan yang suci makin suci, yang bejat makin bejat. Ini termasuk yang suci-suci. Amin. Ya, ada banyak pilihan saudara. Saudara bisa di luar, bisa nongkrong di kafe, bisa ngebakso, ya enggak? Bisa jalan-jalan, tapi Bapak Ibu Saudara luar biasa memilih duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Saya yakin saudara, kalau saudara pertahankan ini saudara enggak akan terlena saudara. Bangkitkan rohmu, biarlah roh menyala-nyala. Maka yang terakhir, bangkit dari ketiduran rohani. Kenapa saya katakan ketiduran? Kok enggak bangkit dari tidur? Bedakan ketiduran dengan tidur. Sama enggak saudara? Ketiduran itu tiba-tiba lenyap. Kok tidur memang sengaja tidur saudara. Seringkali kita enggak sadar kita ketiduran rohani kita. Sepertinya kita ibadah, sepertinya melakukan aktivitas rohani. Tapi kita ketiduran.
Kita terlena. Yang kita lakukan hanya rutinitas. Efesus 5 ayat 14 mengatakan, Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Mau percaya? Wow. Dikatakan bangkitlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Ini bagian kita. Kita membangkitkan semangat kita. Sehingga apa dikatakan Kristus akan bercahaya. Kalau cahaya Kristus adalah dalam hidupmu, maka kita akan memancarkan terang itu. Dimanapun kita berada, kegelapan sirna. Amin. Jangan sampai kita datang, wow, gelap makan gelap. Enggak ya Bapak Ibu Saudara? Perkataan ini, Efesus 5 ayat 14 ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus mengingatkan pada mereka, mengingatkan status mereka adalah anak-anak terang. Mereka anak-anak terang yang seharusnya sudah tidak lagi berkawan lagi dengan kegelapan. Saudara terang sebenarnya enggak berkawan lagi dengan kegelapan. Amin. Kenapa? Kita ketika berkawan dengan kegelapan, kita enggak akan bisa mengalahkan kegelapan. Berkawan kok. Karena bagaimana mungkin terang dapat berbuahkan kebaikan, bagaimana mungkin terang bisa berbuahkan keadilan, bagaimana mungkin terang bisa berbuahkan kebenaran. Kalau terang itu kompromi dengan gelap, makanya jangan ora apa-apa Pak, bohong-bohong dikit enggak apa-apa. Nyeleneh sithik ora apa-apa. Bohong dikit boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa bohong? Saya dulu suka bohong ya saudara. Ya. Saya katakan saudara, kalau saudara bohong, itu celah bagi iblis berpijak di situ. Saudara, ya, dikatakan saudara, ya, sebagai anak terang kita jangan berkawan dengan kegelapan. Apabila terang itu berkompromi dengan kegelapan, ya kita sama dengan kegelapan. Makanya jangan berkompromi. Wah, enggak apa-apa, itu orang dunia begitu kok. Itu hamba Tuhan yang ngono. Wah, berat lagi. Saudara jangan lihat manusia. Amin. Jangan lihat orang, saudara. Tapi apa kata Tuhan. Saudara, ya, makanya saya katakan tadi pagi, anak muda yang belum nikah, ingat, saudara yang belum menikah, kalau pilih pacar, pilih yang terang. Bukan terang kulitnya, kan hatinya gelap. Ya. Yang terang, ya. Jangan selen. Pakai sandal selen enak enggak, saudara? Kelihatannya dipaksakan enak, ora apa-apa. Saya kan terang, nanti kan gelap. Nah, saudara, gelap akan menjadi terang. Nah, kalau saudara enggak kuat, saudara, saya katakan gini, saudara, sebagai anak terang, tugasnya bukan sekedar tidak berkompromi dengan gelap. Tapi tugas kita berani menelanjangi kegelapan itu. Amin. Kalau engkau tidak berani menelanjangi, engkau akan ditelanjangi dalam kegelapan. Iya kan pilihannya itu saudara. Makanya saya katakan kita perlu bangkit dari ketiduran rohani. Ngomong sama diri sendiri, ayo aku bangkit. Ya. Jangan malas, ya. Yesus sudah bangkit, mari kita juga bangkit dari ketiduran rohani. Jangan terlena, jangan keturun, ya kan? Jangan ketiduran. Ya, lele sebentar Pak, tiba-tiba wis bablas. Ini bablas sih bangun lagi, apa-apa, bablas lenyap selama-lamanya. Kalau lenyapnya buka mata di surga enggak apa-apa, lenyapnya di neraka saya ngopo-opo. Makanya saya tanya hari ini, kalau saudara tutup mata, mati, yakin masuk surga? Halo? Kalau saudara dipanggil Tuhan saat ini, tutup mata, melek di surga atau neraka? Amin. Amin. Wah, luar biasa. Apa yang membuat saudara yakin saudara masuk surga? Coba tanya. Oh, aku ibadah. Aku gereja.
Bener, hidupmu bener enggak? Tiketmu sudah ada, tapi bisa hangus kalau saudara enggak dengar-dengaran Tuhan. Amin. Hari ini belajar untuk bangkit, jangan ketiduran rohanimu. Ya, iblis itu lihat celah. Anak-anak muda, di mana engkau ketika engkau sendirian? Ya, saat ini begitu mudah gadget itu. Ya, mau tinggal klik saya aja, kalau persiapan saja tiba-tiba muncul pop up orang pakai pakaian minim, ditawari, kalau klik langsung kelihatan semua, saudara. Ya, gimana saudara? Ya, itu yang membuat kita lemah. Makanya saudara, firman Tuhan katakan jangan suam-suam kuku. Kita buka Wahyu 13 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama. Yuk, Wahyu 3 ayat 15 ayat 16. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan kalau memuntahkan tuh Bi. Saudara, kalau muntah kenapa? Nek. Tuhan tuh nek. Sehingga muntah. Wah, ini keras saudara. Ya. Ketua pelayanan. Kelihatannya melakukan banyak hal. Tapi di luar itu, hati-hati. Tuhan nek. Mari kita belajar. Perhatikan saudara, di akhir zaman ini, kita harus benar semakin hari semakin kuat. Jangan sampai Tuhan berkata nanti, aku tidak kenal kamu. Kamu itu siapa? Kalau saudara yakin di balik hidup ini ada kematian, ada surga, ada neraka, saudara enggak akan aneh-aneh hidup saudara. Enggak akan aneh-aneh. Kita enggak tahu kapan kita pulang. Bapak saudara, supaya enggak suam-suam kuku, mari kita jaga api itu. Amin. Saudara, biar Roh Kudus tetap menyala. Di zaman PL, Perjanjian Lama, ada orang Lewi itu bertugas menjaga api di Bait Kudusnya. Siang dan petang, pagi dan petang dia menjaga api. Supaya apa? Supaya ketika dia melihat minyaknya mulai habis, dia isi minyaknya. Supaya api tetap menyala. Supaya tetap terang. Api bicara Roh Kudus. Saudara, ketika api mulai redup, saudara, mulai enggak bergairah. Orang Kristen tapi enggak gairah baca firman. Orang Kristen enggak bergairah baca Alkitab. Orang Kristen enggak pernah bergairah berdoa. Orang Kristen enggak punya gairah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Enggak ada pondok Daud lagi. Diajak doa susah. Diajak doa berantem suami istri. Halo. Diajak doain angel banget. Ini pegang HP, wah wes susah wes. Ya kan? Susah. Katanya anak Tuhan. Sudah berhubungan dengan Tuhan dengan doa. Apimu padam. Kenapa kita enggak bergairah lagi? Kenapa? Karena Roh Kudus mulai meleret, saudara. Karena ada dosa. Itu menghalangi tangan Tuhan bekerja. Maka saya katakan tadi hati-hati. Kalau itu dibiarkan seperti penyakit kanker. Dia menggerogoti. Lama-lama kita padam. Mari potong semua hal yang kotor hidupmu. Kalau saudara punya zaman dulu gak ada listrik, pakai lampu teplok, ingat ya. Kalau sumbunya mulai hitam, warna apinya merah atau biru? Mulai merah. Bagaimana supaya terang lagi? Sumbunya dipotong. Izinkan Tuhan memotong hidupmu. Ranting-rantingmu yang gak berguna dipotong. Kesombonganmu dipotong. Supaya apa? Engkau berbuah kembali. Supaya apa? Supaya kita bersinar lagi. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Kebangkitannya benar-benar kita bisa menyatu dengan Tuhan. Mengalahkan kegelapan. Sehingga kita di dunia ini mampu bersinar terang kembali. Amin. Mau jadi terang? Terakhir, jaga mata saudara. Amin. Jaga mata jasmani dan rohani saudara. Itu yang membuat terang bercahaya. Mari kita bagi berdiri. Saya undang pelayan musik tampil ke depan.
Song leader singer, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, bukan dengan barang fana. Seberapa? Bukan dengan barang fana. Nyanyikan dengan hati saudara. Kau membayar dosa. Nyanyikan dengan sungguh. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Nyanyikan dari hati saudara. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Amin Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti bagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Ya Rabba Syakata Karaba. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati. Yes, amin. Yes Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.
Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang jadilah padaku. Jadilah Yes. seperti yang Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian ini keluar dari hati kami Tuhan. Bukan hanya dari mulut kami Tuhan. Dan berkata jadilah sesuai dengan apa yang kau mau. Bapak Ibu Saudara, mari periksa hatimu masing-masing malam hari ini. Apakah aku sudah memberikan 100% hidupku pada Tuhan? Kita menyanyikan bahwa hidupku, kuserahkan hidupku sesuai dengan apa yang kau mau. Seringkali anak Tuhan hanya menyanyi. Di malam hari buatlah komitmen dengan Tuhan. Jadilah seperti apa yang kau mau Tuhan. Hari ini engkau mungkin punya masalah, persoalan, sakit, penyakit. Mungkin engkau berontak, Tuhan kenapa aku tidak sembuh-sembuh, aku bosan. Mengapa Tuhan gak bertindak? Firman Tuhan berkata, engkau belum serahkan hidupmu. Kalau kau serahkan hidupmu 100% pada Tuhan, kau tidak pernah khawatir. Mau sakit, mau sehat, mau hidup, mau mati, mau apapun. Karena hidup kita dalam tangan Tuhan yang berkuasa penuh. Malam hari ini, buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Aku mau serahkan hidupku sepenuhnya pada Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Saudara boleh berjanji dengan Tuhan apapun hari ini. Saudara boleh berkomitmen apapun dengan Tuhan hari ini. Dan malaikat Tuhan mencatatnya. Tuhan, berapa banyak engkau yang butuh Tuhan malam hari ini. Saudara boleh taruh tanganmu di dada, katakan Tuhan, aku mau berjanji. Aku mau serahkan hidupku 100% pada engkau Tuhan. Katakan pada Tuhan. Dan Tuhan lihat hatimu. Tuhan melihat mulut dengan hatimu sama enggak? Dan ketika sama, dia akan bertindak atas hidupmu. Tuhan lihat tangan-tangan itu Tuhan. Tuhan lihat kebutuhan kami malam ini Tuhan. Dan aku yakin Roh Kudus akan mengerjakan bagiannya. Engkau yang letih, lesu, beban berat, Tuhan berkata datanglah padaku. Datanglah padaku. Engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang tidur rohani, engkau yang sakit, datang pada Tuhan. Dia akan memberi kelegaan buat engkau. Tuhan, jamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hati-hati yang luka Tuhan. Tuhan jamah sakit penyakit dan sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.